Canon tuh termasuk yang masih menyediakan baterai charger mungkin ya. Dan ini dia Canon R5 Mark II. Rasanya sih halo semuanya, selamat datang di channel AC Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini agak berbeda karena gue dapat kesempatan buat unboxing kamera terbarunya Canon yang baru aja rilis. Mungkin bukan yang paling baru ya, karena ternyata mereka kemarin juga keluarin kamera cinema C80. Tapi di sini kita pengen unboxing EOS R5 Mark II. Di sini ada nggak ya? Oh, situ nggak ada. Di sini. EOS R5 Mark II. Dan ya, ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa karena kita udah lama banget gitu ya nggak bahas kamera Canon. Dan nanti harusnya mungkin selang beberapa hari, walaupun kita nggak tahu ya, kita lagi banyak banget sih antrian review, tapi harusnya kita tetap ada pembahasan juga dari kamera ini. By the way, kameranya sendiri ini bukan dari Canon Indonesia, kita dipinjemin sama Pondok Lensa. So thank you banget buat Pondok Lensa, dimana rentalnya juga cakep banget pas gue lihat dan pilihannya komplit banget, termasuk mereka mungkin salah satu yang paling pertama punya EOS R5 Mark II ini gitu ya. Karena ini literally belum lama launching. Dan kita udah dapet kesempatan buat unboxing. Walaupun nggak pure unboxing dari segel ya. Karena mereka juga udah buka, udah ngecek dan sudah membawakan. Jadi kalau kita nyewa di mereka katanya kita juga memang sudah dapat memory card. Sangat membantu gitu ya. Ini kita udah dapat 2 buah CF Express dengan brand Homan. Mungkin itu apa itu ya? Homan. Dan ya, kita langsung aja unboxing. Gua harap videonya nggak terlalu lama ya. Nah, ini dia. Ini di sisi atas ya kabel-kabel kelengkapan, nggak kelihatan lagi. Nih kelengkapannya, ada strap, kabel-kabel, ada banyak. Lalu ada yang buat pegangan kabel juga kalau di sampingnya gitu ya. Dan ya buku-buku manual. Dan kita langsung lihat aja ke kompartemen utamanya. Oh, kita dapat card reader juga langsung dari brand yang sama, Homan gitu ya. Dari brand CF Express-nya. Dan lalu dapat baterai dan pastinya ada baterai chargernya juga. Oh, Canon tuh termasuk yang masih menyediakan baterai charger mungkin ya. Walaupun gue nggak tahu sih, nanti kita tes, harusnya dari kameranya juga udah bisa ngecas ya. Karena ini udah 2024 akhir gitu kan. Jadi harusnya kameranya juga bisa dicas menggunakan USB Type-C. Tapi ya nanti kita cek. Dan adanya adapter baterai tersebut sebenarnya lumayan ngebantu juga di workflow kita. Karena kalau misalkan kita lagi pakai kameranya, baterai yang lain bisa sambil kita cas. Dan ini dia Canon R5 Mark II. Rasanya sih kayaknya lebih tebel ya dari dulu. Itu gue sempet pakai kayak si R5, R6. Gue nggak tahu sih secara konkretnya ya, tapi kok rasanya kayak lebih tebel ya. Dipegangnya sih enak banget, impressionnya bagus. Dan di sini dia menggunakan sensor 45 megapiksel stack sensor. Jadi harusnya mungkin dia beradu dengan Nikon Z8 harusnya. Dan dia dijual dengan harga body only-nya itu di 72 juta rupiah. Wow, gitu ya. Tapi ya kita lihat impressionnya dulu aja. Nah, ini dia kayak punya internal cooling juga ya. Tuh ada apa ventilasinya gitu di situ, mungkin untuk membuang panas, dan harusnya bisa kepake banget. Nah, miss-nya gue minjem dari Pondok Lensa ini, dan salah di gue juga gitu ya, adalah kita tidak request lensanya. Jadi tidak ada lensanya buat kita ngetes sekarang gitu. Kita nggak punya lensa RF di sini. Jadi nanti gue bakal pinjem lagi setelah unboxing ini, dan ya buat ngetes lebih mendalam gitu ya buat kalian review dari kamera ini. Tapi ini udah taruh baterai. Kita lihat. Sepertinya baterainya di-deliver dengan baterai kosong mungkin ya. Karena di sini dia tidak menyala, so kita hanya bisa impression dari fisiknya aja. Oke, dia sensornya tertutup oleh shutter curtain-nya, atau ya namanya sensor door kali ya. Mungkin bukan shutter curtain itu, mungkin memang protektor aja. Dan untuk memori dia support CF Express Type B harusnya, tadi Type B kan ya, sama UHS-2, SD card UHS-2. Jadi harusnya ya cukup fleksibel juga. Untuk portnya dia komplit, nih ada mic, ada headset output, ditaruhnya bersebelahan juga, cukup oke gitu ya untuk penggunaan profesional. Lalu ada USB-nya, USB sama HDMI out yang ukurannya gede ya, HDMI full size kayaknya ini. Sama di sini kalau misalnya lihat ini ada ventilasinya lagi nih. Gua nggak tahu deh dia buang di sini atau buangnya di bawah ya, dan nyedot anginnya dari sini. Kita belum tahu, nanti kita tes gitu ya. Nah, ini portnya. Lalu ini yang bawah kayaknya port buat remote flash gitu ya.
Wah, EVF-nya gede banget, cuman sayangnya nggak bisa nyala. Ini covernya juga menarik ya, covernya dia kayak ada tombolnya gitu, mungkin biar kelihatan dari atas. Nah, jadi buat ngeluarinnya kayaknya mesti dipencet dulu, jadi nggak sengaja copot gitu ya. Nah, itu dia. Ya, menarik lah. Dan apalagi kira-kira Sky ya, kayaknya nggak banyak yang, ini ada tombol ini, gue tidak familiar ya untuk Canon. Tombol ini sebenarnya ada nggak sih dari yang jajaran R yang dulu? Gue jadi agak lupa juga. Dan mode foto videonya ada di sini. Ini familiar, mereka memisahkan mode foto videonya, dial lengkap, dan ya udah. Untuk pengoperasian sih harusnya ini mantep banget, tapi sayangnya kita belum bisa coba karena baterainya habis dan kita tidak ada lensanya juga. Jadi percuma juga ya kalau nyala ya kita lihat UI-nya doang. Tapi ya kalian tunggu nanti untuk pembahasan lebih lanjutnya karena ini harusnya jadi salah satu kamera yang memang racun banget juga. Walaupun harganya emang nggak murah. Tapi kalau kalian pengen nyoba, karena dia punya spesifikasi yang luar biasa, kalian bisa main ke Pondok Lensa karena mereka punya pilihan yang bener-bener komplit. Termasuk mereka juga sempat nawarin kita tuh Z6 Mark III. Waktu pertama keluar gitu ya. Jadi mereka sempat nawarin gue itu Z6 Mark III, cuman kita ada pinjaman dari Nikon Indonesianya, jadi nggak gue ambil di situ. Dan sekarang ada ini. Jadi mereka gercep banget gitu ya buat kamera-kamera flagship. Jadi ya boleh kalian main. Linknya gue kasih ada di deskripsi. Oke, paling itu aja sih buat unboxingnya dulu aja. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.